Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rio Gaming. Hari ini kita akan membahas aliran-aliran dalam pendidikan. Oke, langsung saja. Selamat menonton. Oke, yang pertama ya ini aliran esensialisme. Aliran ini mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Tokoh utama esensialisme pada permulaan awal munculnya adalah George Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Beliau mengemukakan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Oke, selanjutnya yakni aliran progresivisme. Progresivisme adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20-an. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Dan juga berpendapat bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir. Progresivisme berasal dari gerakan reformasi umum dalam masyarakat Amerika dan kehidupan politik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berlawanan dengan sekolah tradisional, pendidikan progresif merancang berbagai strategi untuk mereformasi pendidikan. Selanjutnya, pada abad ke-16 muncul nama-nama yang berperan memberikan dasar perkembangan progresivisme, seperti yaitu yang pertama Francis Bacon antara 1561 sampai 1626 Masehi. Yang kedua ada John Locke antara 1632 sampai 1704 Masehi. Yang ketiga ada Rousseau antara tahun 1712 sampai 1778 Masehi. Yang keempat ada Immanuel Kant yang pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Dan yang terakhir ada Hegel antara tahun 1770 sampai 1830 Masehi. Dan di sini ada ciri-ciri aliran progresivisme ini. Yang pertama, pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa mendatang. Yang kedua, percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Oke, lanjut. Yang ketiga yakni aliran perennialisme. Adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an juga. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Jadi yang tadi kalau tadi ada progresivisme, sekarang ada perennialisme. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Menurut kaum perennialisme ini, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau suatu proses untuk mengembalikan manusia ke dalam kebudayaan yang ideal. Menurut kaum perennialisme, ada teori dasar dalam belajar. Yang satu yaitu mental disiplin. Menurut kaum perennialisme, latihan dan pembinaan berpikir merupakan salah satu kewajiban dan keutamaan dalam proses belajar.
Yang kedua yakni rasionalitas dan asas kemerdekaan, yang bermakna otoritas berpikir harus disempurnakan dan menjadikan manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Dan yang ketiga yakni belajar untuk berpikir. Para kaum perennialisme meyakini bahwa dengan adanya asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan anak. Yang keempat yakni belajar sebagai persiapan hidup, adalah tiap-tiap proses belajar harus menuju terhadap kesempurnaan hidup, baik duniawi maupun surgawi. Dan yang terakhir, belajar melalui pengajaran bertujuan agar siswa dapat ke tahap selanjutnya, yaitu learning by discovery, belajar dengan penemuan. Menurut kaum perennialisme, seorang guru harus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik serta melakukan moral authority atas murid-muridnya. Teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat seperti Plato sebagai bapak idealisme klasik, Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan Thomas Aquinas yang mencoba melakukan perpaduan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran gereja Katolik yang berkembang pada zamannya. Adapun tokoh-tokoh aliran perennialisme yaitu yang pertama Fridtjof Schuon dan Syed Hussein Nasr. Keduanya merupakan tokoh yang cenderung perennial. Baiklah, lanjut yakni keempat, aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata hidup kebudayaan yang menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak melampaui krisis kebudayaan modern. Aliran rekonstruksionisme menyatakan bahwa peserta didik itu sendiri yang harus secara pribadi menemukan dan menerapkan informasi kompleks, mengecek informasi baru dibandingkan dengan aturan lama, dan memperbaiki aturan itu apabila tidak sesuai lagi. Tokoh dalam aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme ini adalah George Kohn dan Ruck, yang mempunyai tokoh dalam aliran rekonstruksionisme ini ialah George Kohn dan Harold Ruck, yang mempunyai pandangan untuk mengubah masyarakat dari kebudayaan lama menuju kebudayaan baru yang lebih modern dengan kehidupan yang pantas dan hidup dalam keadilan. Latar belakang rekonstruksionisme, adanya krisis akhirnya berdampak pula kepada pendidikan. Krisis inilah yang melatar belakangi munculnya aliran rekonstruksionisme yang bertujuan untuk dapat berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari progresivisme. Gerakan ini lahir pada tahun 1930-an. Adapun tujuan aliran ini yaitu memiliki rasa keinginan untuk membangun masyarakat baru yang pantas dan adil. Karena tujuan tersebut, kaum rekonstruksionis mencoba melakukan kesepakatan antar tiap-tiap manusia agar mereka ikut mengatur tata kehidupan manusia di dalam satu tatanan serta lingkungan. Oke teman-teman, itu tadi dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin ada beberapa materi yang tidak sesuai, dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka ya di like, kalau tidak ya tidak apa-apa, karena saya tidak memaksa Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu mendapat lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.